Oke, Kak Clara. Oke, teman-teman, kita mau beribadah ya saat ini. Bagi teman-teman yang mungkin di tempat kurang kondusif, silakan mencari tempat yang kondusif agar nggak terganggu gitu suasana ibadahnya. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dan eh, jangan melakukan hal lain lah atau aktivitas lain. Mari kita luangkan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan karena nggak lama kok. Ini mungkin beberapa jam aja gitu kan. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sungguh baik atas kehidupan kita dan sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau memuji Dia lewat pujian yang mengatakan masa laluku. Karena kita tahu bahwa masa lalu kita itu udah dibasuh dengan darah Tuhan dan biarlah kita terus bersuka cita di dalam Dia. Telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Kita ulangi pujian ini sekali. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bagi teman-teman yang mungkin di rumah, silakan bertepuk tangan, kita ungkapkan rasa sukacita kita di hadapan Tuhan karena kita tahu bahwa Allah senang dipuji, Allah senang kita tinggikan gitu. Silakan teman-teman ekspresikan setiap sukacita kita di dalam Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju
pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ada sukacita? Amin ya teman-teman. Kita tahu bahwa masa lalu kita sudah ditebus sama Tuhan. Pasti ada sukacitanya ya kan. Walaupun nggak kelihatan nih muka-mukanya nih. Oke, selanjutnya yaitu ruang kesaksian. Jika ada dari teman-teman yang rindu untuk menyampaikan apa yang dialami selama seminggu ini atau apa yang Tuhan ingatkan gitu. Dipersilakan bagi teman-teman. Silakan teman-teman. Bagi adik-adik juga. Silakan. Enggak yang harus rohani banget lah. Apa yang dialami lah gitu. Pasti ada lah penyertaan Tuhan. Masa nggak ada gitu, teman-teman. Mungkin yang di Zoom atau yang ada di studio ini. Iya, yang ada di sinilah. Yang rindu untuk menyampaikan sharingnya atau apa yang dialami seperti itu. Passwordnya itu Shalom ya teman-teman. Tinggal sebutin passwordnya Shalom gitu. Silakan teman-teman. Jangan malu-malu ya guys. Halo, ada orangnya kah? Hening sekali. Teman-teman, apa yang dialami lah akhir-akhir ini seperti itu. Biar orang lain juga diberkati, terberkati lewat apa yang kita bagikan seperti itu. Oke, kalau mungkin belum ada, dari saya dulu ya teman-teman. Saya bersyukur lah buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Saya boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan gitu. Walaupun mungkin akhir-akhir ini gitu, minggu-minggu inilah gitu, karena musim-musimnya UAS gitu, saya kayak dihantam gitu sama tugas-tugas saya, laporan-laporan saya gitu, kayak kejar-kejaran lah sama deadline seperti itu. Tapi Tuhan tetap baik, penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan saya seperti itu. Tepatnya kemarin seperti itu, saya pas saya bangun gitu, kemarin pas hari Sabtu itu, saya bangun, belakang saya terasa sakit gitu teman-teman. Belakang saya sampai kayak nembus ke sini gitu, kayak napas aja susah gitu, kayak aduh gitu. Masa kayak untuk ngomong aja kayak susah gitu kan. Pas saya bangun, kenapa ini ya Tuhan? Karena malamnya itu saya begadang gitu, tidurnya mungkin sekitar jam setengah 4 gitu. Dan waktu itu juga saya mungkin karena minum kopi gitu ya, jadi dada saya agak sakit gitu. Sempat muncul kekhawatiran gitu, saya nggak bisa untuk mengambil pelayanan di hari Senin itu gitu, hari Senin ini gitu. Tapi ternyata puji Tuhan, pas tadi pagi saya bangun, saya agak baikan gitu. Saya agak baikan, dan saya mau berbagi ini juga teman-teman.
beberapa minggu yang lalu gitu. 2 minggu yang lalu gitu. Saya ikut ibadah online ya teman-teman. Saya ikut ibadah online. Pas lagi sharing, kakaknya minta untuk bukain ayat gitu. Pas bukain ayat, kebetulan waktu itu saya buka Alkitab saya gitu. Pas saya buka Alkitab saya kayak menemukan ayat yang sebelumnya saya nggak pernah baca sebelumnya gitu. Kayak sepersekian detik saya ngelirik gitu, kayak apa ya, seakan-akan itu Tuhan berbicara gitu. Dan setelah ibadah saya membuka ayat tersebut gitu. Kita buka yuk dalam Mazmur 94. Mazmur 94 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya baca ya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, kebetulan pas banget gitu ayat itu dengan keadaan saya waktu itu. Benar-benar waktu itu saya kayak banyak pikiran, terus kayak khawatir gitu ya teman-teman. Kalau udah kayak banyak pikiran itu ya khawatir gitu lah teman-teman. Terus itu yang kayak spontan tanpa saya apa ya, kayak kebetulan, tapi sebenarnya itu yang Tuhan sampaikan kepada saya gitu. Pas saya baca ayat ini itu, wow Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Tuhan kayak membuat saya tenang gitu waktu itu dengan ayat yang ke-19 itu. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanmu yang menyenangkan jiwaku gitu. Itu yang kayak menenangkan pikiran sama hati saya gitu. Walaupun waktu itu mungkin nggak menyelesaikan tugas-tugas saya atau pergumulan saya, tapi ada sukacita yang Tuhan berikan gitu. Dan itu saya percaya Tuhan yang berbicara langsung gitu, walaupun mungkin lewat firman itu gitu. Saya percaya bahwa dalam hal apapun, dalam kondisi apapun kita, Tuhan mau terus berbicara kepada setiap kita. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Kalau mungkin masih ada dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Teman-teman yang ada di Zoom atau yang ada di sini, silakan passwordnya ya. Shalom. Bang Stanley mungkin. Yuk. Nggak ada kayak ini teman-teman. Satu orang lagi deh. Nggak mulai-mulai nih ibadah kita. Nggak lanjut. Kalau nggak ada yang nyampaikan kesaksian. Tinggal bilang shalom gitu. Nggak ada. Nggak ada kah? Dari sini aja kah? Atau yang dari Zoom? Shalom. Shalom, kedengaran suara saya? Yang di Zoom maksudku. Shalom. Kedengaran kah? Shalom. Shalom. Santai dong.
Makasih lo ya. Kedengaran. Oke guys, saya bersyukur kayak itu buat akhir-akhir ini apa yang saya alamin kayak gitu. Bahkan apa ya, mungkin beberapa sudah tahu kayak itu. Beberapa waktu kemarin kayak itu lagi kurang enak badan dan benar-benar di rumah dan benar-benar istirahat, cuman bisa ya bangun kayak gitu kan, makan, istirahat kayak gitu. Itu benar-benar dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kayak gitu. Nggak ada keluar-keluar seperti itu kan, dan benar-benar kayak nggak tahan kayak gitu, duduk aja sebentar baru nggak tahan langsung baring lagi kayak gitu. Dan tapi bersyukur kayak itu, bersyukur dalam hal itu apa ya, Tuhan menyertai kayak gitu, karena meskipun dalam keadaan kurang enak badan sekalipun, tapi tidak menghalangi Tuhan bekerja kayak gitu. Bahkan pada saat saya sakit, sebanyak hal yang saya alamin dengan Tuhan kayak gitu, bagaimana apa ya, semakin intim lagi bisa datang kayak gitu. Terus yang kedua yang saya mau bersyukur kayak itu, saya sharing-sharing dengan adik saya kayak itu, sharing-sharing dengan adik saya tentang komunitas yang benar kayak gitu. Dan bukan cuma mereka aja yang dapatin tentang komunitas yang benar ini kayak gitu, tapi saya juga banyak diperbaharui dalam komunitas yang benar kayak itu. Banyak juga saya belajar dari adik-adik saya, pertanyaan-pertanyaan adik-adik saya tentang komunitas itu, seperti itu. Dan itu memang saya menjawab adik-adik saya kayak gitu. Dan itu juga yang harus saya belajar kayak gitu. Di situ juga saya semakin diperbaharui lagi dan semakin apa ya, belajar tentang yang namanya, kami itu sama-sama belajar tadi tentang yang namanya pemberian diri dalam komunitas kayak itu, komitmen, baru bayar harga kayak gitu. Benar-benar apa ya, itu yang sedang kami rasakan kayak gitu, itu yang kami sharingkan, dan bersyukur banget lah kayak gitu. Bahkan kami juga saling sharing-sharing pengalaman, saling sharing-sharing apa yang sedang kami hidupin, kayak saling sharing-sharing tentang pemuridan itu apa kayak gitu. Bahkan saya cerita juga apa yang saya dapatin di dalam pemuridan kayak itu, dan itu benar-benar banyak lah kayak gitu yang saya dapatkan dalam pemuridan. Dalam hal prosesnya itu nggak gampang kayak gitu. Seperti sebuah emas itu harus dileburkan terlebih dahulu di dalam perapian sangat panas kayak itu. Nah, begitu juga dengan proses setiap kita kayak itu. Kita harus diproses dulu, dan apa ya, rindukan setiap kita itu sampai pada akhir kayak itu. Setia sampai akhir hidup kita, bukan cuman saat kuliah aja kita habis-habisan untuk Tuhan, tapi kemanapun nantinya kita melangkah, bahkan dimanapun kita saat ini, ayo kayak gitu habis-habisan untuk Tuhan. Itu aja sih, terima kasih. Cek, cek. Cek, cek. Oke, terima kasih Kak Nopi atas kesaksiannya. Masih ada ke teman-teman yang lain kesaksiannya? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti disimpan dulu ya, kalau mungkin ada yang rindu tapi mungkin masih malu-malu ya, disimpan untuk ibadah selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, silakan on cam ya, teman-teman. Oke, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, teman-teman. Cari suasana terbaik kita, cari tempat terbaik kita untuk datang di hadapan Tuhan, dan kita rindukan terjadi pemulihan dalam setiap kita ya teman-teman. Ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Engkau baik Yesus.
buka hati kami Bapa. Mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Kami mau memuliakan Engkau. Sebab Kau yang layak disembah. Kau layak Tuhan. Yes Tuhan. Yes Bapakku. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari teman-teman kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita merenungkan setiap lirik yang kita nyanyikan teman-teman. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada
setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau taat kepadamu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Yes Tuhan, penuhi setiap kami Bapakku. Yes Tuhan, Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau taat dan setia. Yes Tuhan, walau kami gak setia, Kau tetap setia Tuhan. Yes Tuhan, biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapakku. Yes Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati anugerah-Mu Bapa. Yes Tuhan, yes Tuhan, Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhanku, yes Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapakku, buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebagaimana ungkapan pujian kami Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan kami manusia cepat berubah Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap setia pada kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu Bapakku, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami, Kak Norita Tuhan, kami boleh diperbarui setiap kami boleh diperbarui Tuhan, baik itu pikiran kami, perasaan kami, hati kami, semuanya Tuhan. Kami mau menanggalkannya itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapakku, biarlah setiap hati kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hati kami Tuhan dibentuk oleh-Mu Tuhan. Es Tuhanku, berkati juga Kak Norita yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang disampaikan oleh Kak Norita itu hanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapakku buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mungkin saya langsung serahkan ke Kak Norita. Oke, shalom. Suara saya terdengar? Suaranya Halo? kecil, Kak. Kecil ya? Ya. Bentar. Kalau gini gimana? Oke, Kak, sudah kedengaran. Kedengaran ya? Oh, headsetnya berarti bermasalah.
Oke. Shalom semuanya. Shalom Kak. Halo. Senang sekali ya. Saya sudah lama nggak gabung di ibadah PMK Teknik karena kemarin pas ulang tahun PMK ya, yang baru-baru ini, ya saya mohon maaf karena saya nggak bisa ikut gitu, nggak bisa gabung. Tapi sebenarnya senang sih, ada sukacita juga karena saya dihubungin kemarin untuk bikin video gitu, ucapan ulang tahun gitu ya. Saya hari ini jujur aja sih agak grogi, sebenarnya nggak bisa dibilang pembicara juga sih ya, lebih ke sharing aja sih mungkin kalau dari kakak gitu ya. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan ya, ada yang belum kenal saya. Nama saya Norita Afiani Gumalang. Saya tinggalnya berdomisili di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yaitu Kalimantan Utara. Seperti itu. Saya teknik sipil angkatan 2010 dan lulusnya tahun 2015. Saat ini saya bekerja di Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara dan lagi dengan kesibukan sehari-hari sih sekarang lagi pelatihan dasar untuk CPNS seperti itu. Ya saya senang sih, jujur saya senang banget hari ini ngelihat adik-adik di PMK. Akhirnya saya kayak ngerasa wah, jadi seperti nostalgia gitu. Karena berapa tahun yang lalu saya juga ya sama seperti kalian, masih mahasiswa seperti itu ya. Oke, puji Tuhan, mungkin hari ini ya kakak hanya akan sedikit sharing tentang apa yang saya alami. Saya juga sama dengan kalian, saya masih belajar, kita terus belajar gitu ya. Kita terus berproses di dalam Tuhan, seperti itu. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna dan lebih jago. Kita semua sama gitu di sini. Saya bersyukur gitu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya secara pribadi gitu ya. Kalau saya boleh berbagi di sini, banyak hal-hal yang menurut saya di luar nalar gitu ya, yang Tuhan akhirnya kerjakan, Tuhan bawa saya sampai sejauh ini, sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Dan saya percaya Tuhan juga sedang mengerjakan itu buat teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin dulu saya sempat bawa sharing juga ya di PMK. Ini kayaknya kali kedua gitu ya. Kali kedua saya bawa sharing di PMK, saya pernah kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya akhirnya sampai di titik sekarang gitu ya, di mana saya tidak pernah memikirkan akan menjadi seperti sekarang gitu ya, di pekerjaan saya, tapi ternyata itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saya bersyukur untuk hal itu gitu. Ya, saya lihat contekan dulu. Oke, Tuhan ingin kita, saya percaya gini, Tuhan pengen kita bisa mengerjakan sesuatu yang Dia tuh percayakan dengan semaksimal mungkin gitu, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ini yang saya percaya gitu ya. Waktu Tuhan memberikan setiap kita karunia, setiap kita talenta seperti itu. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan, kita memiliki hati yang benar, maka kita pasti akan membawa setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani Tuhan gitu ya. Dan melayani bukan hanya sekedar pelayanan di gereja, tidak hanya seperti itu gitu ya. Saat di tempat bekerja, kita juga sedang melayani Tuhan seperti itu. Saat kita bekerja dengan baik, saat kita belajar dengan baik, dengan maksimal, kita mencurahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita dengan baik, itu juga adalah salah satu bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau saya sebagai contoh aja gitu ya, ini sharing-sharing ya. Karena itu saya udah lama juga sih nggak pernah
sharing-sharing kayak gini, bawa sharing gini ya. Saya di dunia kerja gitu, sudah sekitar 6 tahun gitu ya. Dan itu ada di 3 tempat yang berbeda gitu. Yang pertama saya di bank, kedua saya di Kementerian PU, dan yang terakhir saya di pemerintah daerah, seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang akhirnya membentuk saya sampai saat ini juga gitu ya. Banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang juga mengubah pandangan saya seperti itu. Banyak hal juga yang mungkin menyakiti juga ya, bukan menyakiti gimana ya, memproses saya lah. Proses itu kan sakit ya gitu. Dengan rekan kerja, dengan atasan seperti itu, ada nilai-nilai yang bertentangan seperti itu, bagaimana kita harus bersikap dan segala macamnya gitu ya. Dan itu memang saat kita masuk dalam dunia kerja itu situasinya sangat berbeda saat kita kuliah gitu. Saat kita bekerja kita punya tanggung jawab, kita punya kalau saya bilang semacam wibawa juga gitu ya, menjaga nama baik kita sendiri, menjaga nama baik perusahaan atau tempat bekerja, menjaga nama baik atasan kita gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan penuh dengan pertimbangan gitu ya, penuh dengan suatu pemikiran yang kadang-kadang buat saya pribadi juga agak stres gitu ya. Ya pastilah gitu setiap orang yang bekerja gitu ya. Belum lagi dengan segala kepentingan politik, segala kepentingan pribadi di dalamnya gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya membuat saya, aduh Tuhan gimana sih gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Gimana sih saya harus bersikap gitu. Kadang-kadang saya kayak, aduh saya serba salah gitu ya. Ternyata memang tidak gampang seperti itu. Apalagi untuk masuk dalam dunia pemerintahan seperti itu. Nanti adik-adik akan mengerti ketika kalian masuk dalam dunia kerja ya, seperti itu. Oke. Melayani Tuhan gitu ya. Saat saya masuk ke dunia kerja, satu hal yang saya pikirkan adalah ini buat Tuhan gitu. Apa yang saya kerjakan sekarang sama seperti dulu waktu saya kuliah. Kalau saya bilang waktu kuliah, saya kuliah buat Tuhan gitu ya. Apa yang saya kerjakan maksimal untuk Tuhan. Saat saya bekerja pun, saya juga harus seperti itu gitu ya. Jadi tidak boleh berbeda gitu, karena menurut saya apapun situasinya, musim yang sedang Tuhan percayakan terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan pengen kita melayani di sana, kita berkarya di sana, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi nggak hanya sekedar bekerja hanya untuk cari uang, itu salah buat saya sih ya. Itu prinsip saya gitu. Bekerja tidak hanya sekedar kamu mendapatkan penghargaan dari orang lain, tidak hanya sekedar mendapat jabatan, tapi juga di sana kita sedang melayani raja di atas segala raja gitu ya. Kita sedang melayani raja di atas segala raja melalui karya kita, melalui pekerjaan kita, seperti itu. Oke. Setiap kita punya porsi yang berbeda yang sudah Tuhan taruh ke kita, itu tadi seperti yang Pak bilang ya. Dan saya percaya juga bahwa kelebihan itu mau Tuhan pakai untuk tujuannya gitu. Gak hanya kelebihan-kelebihan kita aja, tapi bahkan kekurangan kita pun dia bisa pakai untuk kemuliaannya gitu. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Saya itu dari keluarga broken home. Dulu saya pikir saya itu nggak punya masa depan lah, seperti itu. Pikiran saya, wah keluarga saya aja kayak gini, gitu ya. Keluarga saya aja berantakan, hancur gitu-gitu. Terus ya seolah-olah seperti saya melihat kayaknya saya nggak punya masa depan nih Tuhan gitu ya. Sedih gitu. Tapi ini yang saya percaya gitu ya, bahwa Tuhan pegang kendali atas masa depan saya, bahkan masa depan kita semua. Coba kita buka satu ayat di Amsal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Sudah dapat semuanya ya? Saya bacakan untuk kita semua. Karena masa depan
sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Amin ya teman-teman. Itu buat yang masih kuliah juga, mungkin kalian belum punya rencana ke depan mau bakal gimana-gimana, masih semester awal, atau mungkin sudah ada yang di semester-semester akhir sudah mulai memikirkan nih, bakalan kemana, bakalan berkarir seperti apa, dan mengerjakan apa gitu ya. Percayalah bahwa masa depan kita anak-anaknya itu sungguh ada gitu di dalam Tuhan gitu ya. Dan itu benar teman-teman gitu. Bahkan saat kita merasa minder dengan diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, kita nggak pede, kita lihat latar belakang kita, mungkin kita bukan dari keluarga yang mampu dan segala macam, dengan segala keterbatasan kita, percayalah bahwa Tuhan tuh yang pegang masa depan kita gitu ya. Bukan apa kata orang lain gitu. Bukan kata orang tua kita, bukan kata teman-teman kita, bukan kata dosen kita, bukan kata siapa lagi, ya siapapun gitu ya, bukan gitu, tapi perkataan Tuhan lah gitu yang terjadi atas hidup kita yang harus kita pegang gitu ya. Seperti itu. Saya percaya gitu ya, selama kita mengandalkan Tuhan, sekalipun keadaan kita tidak baik gitu. Ya saya senang gitu berbagi tentang pengalaman hidup saya. Saya berbagi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya sejauh ini gitu ya. Saya sangat diberkati lah gitu dengan apa yang benar-benar Tuhan kerjakan gitu. Saat saya merasa tidak mungkin sekali, tapi Tuhan mengerjakan buat saya gitu ya. Saya percaya juga bahwa Tuhan juga mampu mengerjakan hal-hal demikian jauh lebih besar kepada adik-adikku sekalian gitu ya. Siapapun kita, mungkin di komunitas gitu ya, mungkin di kelas kita bukan orang yang terlihat, kita bukan orang yang mungkin pandai atau segala macam gitu ya, bukan orang yang dapat diandalkan, mungkin bukan orang yang cekatan gitu. Tapi Tuhan pandang kita tuh berharga, kita bernilai, kita mulia, dan Tuhan selalu bilang, nak kamu bisa loh nak gitu, kamu bisa gitu ya untuk melakukan hal-hal yang besar. Gitu. Nah kalau kakak mungkin ya lebih banyak bercerita tentang dunia pekerjaan karena di sana bidang saya seperti itu. Oke. Saat bekerja, saya juga mengalami teman-teman yang namanya sikut-sikutan gitu. Ada orang-orang yang tidak suka itu semakin kesini. Dulu mungkin awal-awalnya saya kaget dengan itu, tapi setelah kesini akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa buat saya gitu ya. Itu jadi sesuatu yang biasa kalau ada orang yang nggak suka gitu ya. Padahal nih menurut kita udah baik nih ya, sudah bener aja gitu apa yang kita lakuin, tapi ternyata masih ada aja gitu ya orang yang sentimen gitu dengan kita gitu, yang berhubungan dengan pekerjaan gitu, dengan jabatan gitu ya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan dan saya mengerjakan ini buat Tuhan, dan menurut saya ketika ada orang-orang yang mau mengambil apa yang menjadi bagian kita, Tuhan adalah pembela kita gitu ya. Tuhan yang akan membela hak-hak kita kayak gitu. Saya banyak melihat gitu ya, mungkin bahasanya gimana ya, ya semacam kecurangan yang terjadi dan itu membuat saya shock gitu ya. Sedikit bocoran sih buat teman-teman di sini, ya bagaimana di dunia pemerintahan itu saya benar-benar berdoa sekali gitu ya. Ketika saya mengetahui suatu, kalau saya bilang kenyataan bahwa sangat bobrok gitu apa yang terjadi di pemerintahan kita, walaupun tidak semuanya ya gitu, tapi itu adalah suatu realita gitu yang saya sampai kok gini ya Tuhan gitu ya. Jadi jiwa idealisme saya tuh keluar gitu ya. Saya ingat waktu kuliah kita kan idealisme sekali ya gitu ya dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang
eh, menurut kita itu timpang seperti itu. Dan ternyata waktu saya masuk di dalamnya gitu, masuk di dalam sistem pemerintahan itu sendiri dan melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya, suatu apa ya, kalau saya bilang semacam habit ya, suatu kebiasaan yang memang sudah secara turun-temurun seperti itu gitu ya, sudah secara turun-temurun dan sangat mengakar, dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dibersihkan, seperti itulah ya bahasa halusnya, teman-teman. Nah, gimana nih saya sebagai orang yang kenal Tuhan gitu ya, saya takut akan Tuhan. Gimana sih kita saat kita mengalami yang seperti ini gitu ya. Bahkan banyak orang-orang yang mengawasi kita gitu, banyak orang-orang yang melihat kita. Kalau kita tidak satu pandangan dengan kelompok tertentu, kita akan dijauhi. Itu konsekuensinya. Bahkan konsekuensi yang paling sakit, kita akan dinonjobkan bahasanya gitu ya. Kita tidak digunakan lah gitu, kita tidak dipakai gitu dalam pekerjaan. Itu kan sakit banget ya gitu ya. Makanya saya juga bersyukur sih, kenapa? Karena waktu saya kuliah, saya nggak hanya sekedar belajar, tapi saya juga ditanamkan nilai-nilai yang benar di PMK Teknik. Jujur saya bersyukur gitu ya. Sehingga saya punya pandangan yang benar lah gitu saat saya masuk kerja, bahwa uang bukanlah segala-galanya. Gitu. Oke. Kita buka lagi ayat. Di Mazmur pasal 91. 91 ayat 1 sampai 11. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Mungkin ada yang bisa bacakan buat kita? Ya, yang bisa membacain? Ada? Saya, Kak. Oke. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 begini bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit samar yang busuk. Dengan kapaknya yang akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ini. Terima kasih buat yang sudah membacakannya. Ya, kalau kita baca di sini, perikopnya berjudul Dalam Lindungan Allah. Kakak percaya bahwa kita semua orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, terlebih yang tinggal dalam Tuhan gitu ya, kita aman dalam lindungan Allah gitu ya. Oh ya, kakak mau sedikit kesaksian. Jadi kemarin di gereja gitu ya, kami ada doa puasa, ada yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus, itu Pantekosta ya kan, setelah kenaikan Yesus Kristus, kami berdoa puasa di gereja selama 10 hari. Jadi tiap malam kami doa di gereja. Jadi waktu berdoa, saya dapat kesan gitu ya.
saat saat berbahasa roh, seperti Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir gitu ya, dan hari-hari ini akan semakin sukar gitu, kesukaran akan semakin besar, tapi Tuhan pengen kita gitu ya untuk tetap pegang teguh gitu kebenaran. Ya, kita harus tetap semakin teguh dalam iman kita di dalam Tuhan gitu ya. Kita tidak tawar hati dengan keadaan di sekitar kita, dengan melihat apa yang terjadi hari-hari ini sampai dia datang kembali gitu ya. Itu yang saya dapatkan waktu itu, waktu berdoa pencurahan Roh Kudus hari itu, dan saya diteguhkan gitu ya bahwa memang saya lihat, kita bisa lihat sekarang ya gitu ya, virus corona, pandemi, perang gitu dan segala macamnya, kasih semakin dingin, orang-orang tidak takut lagi berbuat kejahatan karena mereka tertekan oleh keadaan, ya kan, keadaan ekonomi, begitu banyak orang-orang yang susah gitu, orang-orang yang di PHK seperti itu ya. Tapi Tuhan bilang dia akan terus menyertai gitu ya. Dia akan terus menyertai anak-anaknya, orang-orang yang tinggal di dalam dia, dan itu menjadi jaminan kita gitu untuk tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita apapun yang terjadi, seperti ayat ini gitu ya. Dia akan menyelamatkan kita, dia akan melindungi kita gitu. Bahkan dari penyakit sampar gitu ya, bisa bisa jadi penyakit sampar bisa kita ini kan juga seperti virus ini gitu ya, virus corona ataupun pandemi. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Begitu juga dengan masa depan kita di dalam Tuhan gitu ya. Sekalipun sekarang mungkin Indonesia lagi mengalami yang namanya semacam, kalau saya bilang sih menuju krisis ekonomi ya gitu ya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu, dampak dari corona itu sangat-sangat berdampak ya gitu ya. Benar-benar menghantam sektor industri gitu dan perekonomian bangsa kita gitu. Jadi para pemimpin negeri ini juga lagi pusing sebenarnya gitu ya. Bagaimana Indonesia bisa bangkit secara ekonomi gitu ya. Tapi kita percaya gitu ya, walaupun mungkin semakin susah mendapat pekerjaan dan segala macam, bahkan harus kita menghadapi krisis ekonomi, bahwa kita tidak akan pernah kekurangan gitu. Itu janji Tuhan gitu buat kita, dan saya mengalami itu gitu ya. Begitu pula gitu di tempat kerja. Saya pernah gini, ada seseorang yang saya cerita lah ya. Kakak mungkin malam ini banyak cerita aja ya. Karena saya suka gitu berbagi sesuatu yang memang benar-benar saya alami gitu ya. Waktu itu saya di tempat kerja yang lama, saya pernah ditanya oleh seseorang seperti ini. Jadi dia seorang Katolik gitu. Waktu itu saya habis perjalanan dinas gitu ke kota lain, ke kabupaten lain selama beberapa hari, dan memang saya sering-seringnya jalan gitu ya. Dan orang ini ngomong gitu ke saya secara pribadi gitu ya. Oh, kamu sering jalan ya kayak gitu. Enak ya gitu ya, dapat uang perjalanan dinas terus lah gitu-gitu, karena kan dapat duit kan. Padahal saya tuh nggak pernah mikirin kayak gitu. Maksud saya juga nggak pernah minta untuk, Pak, saya jalan dong Pak, gitu. Tuh, Pak, saya dinas dong Pak, udah lama nggak dinas gitu kan. Nggak pernah gitu, saya nggak pernah minta untuk jalan gitu kan. Dan akhirnya si teman kerja saya ini kayak mengutarakan perasaannya lah gitu, karena dia jarang jalan dan segala macamnya. Ya mungkin ada sedikit rasa iri, dan dia mengakui itu gitu ya. Saya kaget gitu kan. Wah, kok ini orang ngomongnya kayak gini gitu. Jujur sih saya agak-agak gimana gitu kan. Saya nggak akan cerita detailnya gimana dia ngomong, intinya ada unsur-unsur yang semacam iri dan segala macamnya lah kayak gitu. Dengan perkataan-perkataan yang kurang baik menurut saya. Terus akhirnya saya cuma bilang gini gitu. Mbak, kebetulan dia lebih tua. Mbak, saya punya prinsip nih Mbak. Menurut saya,
nggak ada gunanya sih kita iri gitu dengan rezeki orang lain gitu kan, saya bilang. Karena gini, menurut saya apa yang sudah Tuhan kasihkan ke kita gitu ya, apa yang sudah memang dia tetapkan nih, rezeki ini bakalan buat saya gitu ya, itu akan jadi milik saya gitu ya. Mau seperti apapun orang menghalang-halanginya, mau seperti apapun orang mencoba untuk menutup pintu itu, nggak akan bisa gitu ya. Sama seperti kalau saya melihat orang lain mendapat kepercayaan yang lebih daripada saya, ya ngapain saya iri kayak gitu ya, berarti itu emang udah bagiannya dia gitu kan. Itu sudah apa ya, udah sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan mau dikasihkan ke dia, yang Tuhan percayakan ke dia ya. Jadi ngapain saya berpikir iri gitu kan gitu. Udah saya bilang kayak gitu, saya cuman simple dia Mbak, saya nggak pernah iri dengan siapapun sekalipun dia mungkin dia punya jabatan lebih tinggi, kepercayaan lebih tinggi, duitnya lebih banyak dapatnya gitu ya. Karena saya tahu apa yang menjadi milik saya, itu akan tetap jadi milik saya gitu ya. Dan saya tidak akan mengejar apa yang bukan menjadi milik saya. Itu ketetapan saya, teman-teman. Dan dia langsung diam kan. Waktu dia bilang, kok kamu bisa ya kayak gitu? Dia bilang, jujur saya nggak bisa loh berpikir seperti itu, dia bilang gitu ya. Saya tuh selalu iri kalau ngeliat orang bisa dapat lebih banyak daripada saya, sementara saya tidak dapat sebanyak dia. Gitu ya, seperti itulah. Akhirnya ya, saya nggak tahu apalagi yang saya omongin waktu itu, cuman udah lama sih ya saya sedikit membagikan kebenaran sih akhirnya gitu ya, puji Tuhan kan akhirnya bisa sekalian ngomong tentang nilai-nilai yang benar ke Mbak itu gitu ya, entah dia mau mengambilnya atau enggak ya udah itu terserah, cuma bagian saya adalah saya pengen hidup saya tuh jadi terang dan garam buat orang lain gitu ya, terutama di pekerjaan seperti itu. Dan kalau kita baca gitu di sini dalam lindungan Tuhan, saya juga pernah mengalami ya orang-orang yang gimana ya, yang seperti itulah, yang ingin bukan mencelakai yang gimana ya, tapi punya niat yang buruk seperti itu terhadap saya gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakin banget gitu, seperti apa yang Tuhan katakan gitu ya, dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Sebab di ayat 11 gitu ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya jujur punya ketakutan gitu. Banyak hal yang buat saya takut saat saya berjalan sendiri gitu, apalagi saat saya dinas di lapangan. Karena saya wanita seperti itu ya, pernah beberapa kali juga harus kondisinya itu jalannya tidak baik gitu ya, bannya kempes, harus lewat hutan malam-malam dan segala macam gitu ya. Saya mengalami itu, tapi kadang-kadang gini, saya pikir ini kalau kan laki-laki ya kebanyakan ya anak teknik nih, kan ini kalau laki-laki ngeliat cewek sendirian nih, wah saya sawan juga gitu kan, saya agak takut gitu. Tapi puji Tuhan gitu ya, saya terus berdoa gitu. Dan Tuhan yang benar-benar saat itu buat saya tuh apa ya, dia memberikan kelegaan, dia memberikan ketenangan, dia memberikan segalanya yang saya butuhkan gitu ya. Luar biasa gitu pribadi Tuhan Yesus itu, luar biasa pribadi Tuhan itu dalam hidup saya gitu ya. Bahwa apa yang dia firmankan itu benar-benar gitu loh teman-teman. Kita tidak perlu khawatir akan apapun gitu ya. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi di ayat yang 12 sampai ayat yang 16. Ada lagi yang mau bacain? Kita lanjut yang tadi, ayat 12 sampai ayat 16. Ayo, siapa nih yang mau bacain? Iya, iya. Cara. Oke.
Mazmur pasal 91 ayat 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, terima kasih. Jadilah orang-orang yang melekat dengan Tuhan, seperti Tuhan bilangnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kalau kita jadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan yang hatinya terus, ya sekalipun kita tetap bisa melakukan kesalahan, kita punya kelemahan, kita bisa jatuh gitu ya, sangat mungkin kita jatuh, tapi kita terus punya hati yang melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan gitu ya. Maka Tuhan akan membentengi kita, sebab Ia mengenal namaku gitu ya. Jadi kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, mau kamu berjalan di dalam lembah yang kelam, berjalan di tempat yang berbahaya, berada di sekitar orang-orang yang membahayakan, kita akan tetap selamat gitu ya. Kita akan tetap kalau saya bilang terjamin lah gitu ya di dalam Tuhan, sekalipun orang-orang bermufakat atau merencanakan hal-hal yang tidak baik dengan kita gitu ya. Tuhan yang akan menggagalkan itu. Ya mungkin di kuliah kita tidak banyak melihat hal-hal demikian terjadi, tapi sungguh di dunia pemerintahan hal politik seperti itu sangat jujur ya buat saya mencengangkan sih, jujur aja gitu ya. Bahkan saya bilang dalam hati, Tuhan saya tuh nggak mau ada di sini gitu ya. Saya takut Tuhan gitu, saya takut saking seremnya gitu ya, saking kerasnya gitu ya. Kalau akhirnya saya bilang, Tuhan saya takut, yang pertama saya takut terjerumus gitu ya, saya takut terikut arus gitu, karena saya tidak punya power, saya tidak punya orang-orang yang inilah, kalau kita bilang saya tidak punya orang-orang yang megang saya gitu ya, ngerti ya kalau kalian maksudnya, ya semacam orang dalam gitu, tapi memang saya nggak punya, dari awal saya nggak punya orang dalam sih gitu. Saya lulus tes murni teman-teman seperti itu. Saya berdoa, Tuhan saya jujur Tuhan gitu, saya punya ketakutan besar gitu ya untuk masuk ke dunia ini gitu, karena saya sama sekali tidak pernah pengen ada di situ, tapi Tuhan percayakan saya ada di sana gitu ya. Dan saya mulai berdoa, Tuhan apa yang Engkau mau gitu ya, Tuhan apa yang Engkau mau saya kerjakan di dunia ini gitu, di pemerintahan ini gitu ya. Saya mulai mencari tahu segala sesuatu, sejarah-sejarah yang terjadi lah gitu ya. Dan saya terus berdoa ya teman-teman juga, saya mungkin tak berdoa juga ya teman-teman, ya supaya saya bisa mengerjakan, kita semua bisa mengerjakan semuanya sampai tuntas gitu, apa yang Tuhan mau gitu. Ketika Tuhan percayakan sesuatu di dalam hidup kita gitu ya, sekalipun memang tidak gampang gitu. Tapi ini gitu ya, saya mau ngajak kita semua, jadilah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sekalipun engkau dalam kondisi yang jatuh, sekalipun engkau dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, sekalipun engkau merasa dirimu tidak layak gitu. Ya memang kita sebenarnya nggak layak, kan kita dilayakkan gitu ya. Saya pun sampai sekarang tidak merasa bahwa diri saya yang benar, yang hebat, nggak pernah gitu. Saya nggak pernah merasa demikian gitu. Saya masih sangat bisa jatuh, saya masih bisa sangat bisa salah gitu ya. Tapi saya ingin membangun gitu ya, bahwa segala sesuatunya gitu ya, segala sesuatunya mau saya bawa ke hadapan Tuhan, dan saya pengen
apapun yang saya kerjakan itu harus ada Tuhan di sana gitu. Saya nggak mau gitu ya, mau sekalipun saya dibawa ke tempat yang tinggi sekalipun gitu ya, itu nggak ada artinya kalau tidak ada Tuhan di sana gitu. Dia cuma bilang kayak gitu, Tuhan mau kesuksesan besar pun yang eh, saya dapatin, kalau tanpa Tuhan saya nggak mau. Saya nggak bisa apa artinya itu semua. Apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Oke, ini saya juga sharing dikit ya. Di dunia pekerjaan yang saya lihat di sekitar saya, banyak sekali saya temukan orang-orang yang hedonisme. Apalagi di zaman sekarang ya, serba canggih. Orang-orang lebih memilih untuk terlihat kaya supaya dihormati, terlihat punya barang-barang mewah supaya mereka harga dirinya tinggi gitu. Sangat ingin sekali dihargai gitu ya. Kalau misalnya ada handphone misalnya atau barang-barang yang lagi tren, lagi baru, mereka saya harus punya nih. Itu ada banyak saya lihat seperti itu gitu ya. Kalau misalnya seseorang yang dinilai kalau saya bilang tidak mengikuti tren dan segala macamnya, akhirnya kurang dihargai lah seperti itu. Terus yang salahnya di mana? Ya nggak salah sih kalau kita mampu ya kan. Kalau kita memang punya kemampuan untuk membeli barang-barang itu, bergaya seperti itu ya nggak salah sih. Cuman kan kalau akhirnya kita harus berbuat curang dan kita merugikan negara hanya karena untuk kita pengen cari untung, kita pengen cari penghasilan lebih, nah itu adalah hal yang salah gitu. Karena saya banyak melihat hanya demi gaya, hanya demi harta, kekayaan, ya orang-orang rela menjual harga dirinya, menjual integritasnya sebagai aparatur sipil negara, bahkan menjual jabatannya untuk hal-hal demikian, kayak gitu. Ya, saya miris sih teman-teman gitu ya. Saya miris melihat apa yang terjadi di negara kita. Mungkin teman-teman ada ngelihat, sudah baca berita tentang KPK ya, tentang orang-orang yang diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Itu lucu sekali gitu ya. Buat saya itu nggak masuk akal gitu. Karena soal-soalnya pun itu seharusnya tidak ada di tes wawasan kebangsaan seperti itu ya. Apa yang saya lihat gitu. Tapi ya seperti itulah teman-teman gitu ya, dunia politik itu, karena orang-orang di dalamnya punya kepentingan politik dan mereka menganggap orang-orang ini bisa menghambat gitu. Orang-orang ini kalau tetap ada di kantor, mereka bisa menghambat nih gitu ya, kepentingan saya misalnya gitu. Ya udah, gimana caranya nih disingkirkan gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu, dan itu emang benar teman-teman gitu ya. Itu hanya salah satu lah gitu yang kita bisa lihat instansi pemerintahan gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu, dan masih banyak lagi yang membuat aduh, saya tuh kayak miris gitu. Saya sampai itu, Tuhan, miris banget ya ngelihat bangsa saya gitu. Dan di situ saya punya hati sih untuk berdoa gitu. Hari-hari ini saya juga ngajak teman-teman untuk berdoa untuk negara kita ya gitu ya. Dari orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini gitu ya. Seperti itulah teman-teman kondisinya gitu. Jadi tapi saya percaya gitu ya, kalau kita anak-anak Tuhan gitu akan luput dari orang-orang yang mau mencelakakan kita, yang mau menghalangi anak Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan gitu ya, khususnya di pekerjaan kita masing-masing seperti itu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah Ahok, ya kan? Pak Ahok itu luar biasa keren sih buat saya gitu ya. Jarang sekali orang-orang yang bisa seperti beliau gitu ya. Dia bisa dia tidak hanya berkata, tapi dia melakukan. Itu yang buat saya jempol banget, teman-teman. Banyak orang gitu, bahkan pejabat-pejabat tinggi bisa ngomong gitu tentang hal-hal integritas bla 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 bla, banyak lah gitu ya. Tapi mereka tidak bisa melakukannya gitu ya. Nah, buat orang-orang yang bisa ngomong dan bisa mengerjakan itu keren banget. Dan itu salah satu yang saya lihat adalah Ahok. Dia berani bahkan di penjara gitu ya.
wow, itu buat saya terberkati sih teman-teman, dan saya ya rindulah gitu akan semakin banyak yang seperti beliau yang bisa menentang orang-orang yang tidak jujur dalam pemerintahan seperti itu. Ya itu sih teman-teman, saya mungkin banyak cerita di dunia pekerjaan, nggak apa-apa ya, biar jadi gambaran lah buat adik-adik nanti kalau mungkin ada yang nanti mau tes CPNS gitu ya, supaya kalian tahu nanti lingkungannya bakal seperti apa. Tapi nggak masalah teman-teman, kita masih bisa berkarya kok gitu. Kita masih bisa melayani Tuhan di sana. Cuma kita harus temukan apa sih yang Tuhan mau. Saya pun juga sampai sekarang terus berdoa. Nah, kalian semua nih mungkin masih panjang perjalanannya ya gitu ya. Berdoalah gitu ya. Minta Tuhan teguhkan kita. Kadang-kadang gini ya, kita kan punya kelebihan nih. Nah, kadang-kadang kelebihan itu juga ada maksud Tuhan nih, kenapa kelebihan saya di sana gitu ya. Mungkin Tuhan mau pakai itu untuk kamu di mana, ditaruh Tuhan di mana gitu nantinya. Mungkin kalian ada yang juga di pemerintahan seperti saya, mungkin nanti juga akan ada di mana lagi ya, bisnis mungkin, ada yang di dunia pendidikan, mungkin ada yang akan melayani di gereja, atau di perusahaan, dimanapun, artinya tetap pegang kebenaran ini ya, gitu, bahwa kalau kita jadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan, Tuhan akan pegang kendali atas hidup kita akan dilindungi Tuhan, masa depan kita ada di dalam Tuhan, sekalipun sekeliling kita menentang kita, terus Tuhan juga akan menyertai kita, gitu ya, kemanapun kita pergi, asal kita tetap melekat dengan Tuhan. Dan pastinya jadi terang dan garam, gitu ya. Dan pastinya kita harus jadi berkat. Dan memang sih kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti bisa jadi terang yang menerangi tempat di mana kita ada, gitu ya. Saya juga kesaksian, jadi di tempat yang lama juga saya sempat beberapa kali dengan teman-teman ngomong saat lagi berdua gitu ya, dia ngomong, kok kau nih Norita, karena kan di sini kan bicaranya kau gitu ya, Norita, kok kau nih aku lihat beda betul sih dari yang lain kayak gitu-gitu. Saya pernah nih, maksudnya beda gimana gitu kan? Ya pokoknya beda lah gitu. Kalau misalnya apa ya, ya pokoknya begitulah, nggak usah saya jabarin lah ya, itu saya GR lagi. Jadi intinya gitu. Ada beberapa orang yang pernah ngomong saat berdua gitu ya, dia bilang kamu beda ya kayak gitu dari yang lain, gini-gini. Ada hal-hal, saya percaya ada hal-hal yang mereka lihat dalam hidup saya tanpa kita ngomong, tanpa kita banyak berkhotbah firman Tuhan. Saya percaya kalau kita memang hidup dalam Tuhan tuh pasti ada yang beda deh, percaya deh teman-teman gitu ya. Saya mungkin bukan orang yang banyak bagiin firman Tuhan, bahkan banyak ngomong hal-hal rohani, jujur saja saya kurang gitu ya. Saya kurang akan hal itu, tapi saya sangat meyakini bahwa saya berjuang supaya hidup saya dibaca oleh orang lain, orang-orang, terlebih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bisa melihat kasih Yesus, mereka bisa melihat teladan Yesus itu gitu ya di dalam saya, terutama di dunia pekerjaan, sekalipun sakit teman-teman gitu ya, sangat sakit gitu. Tapi ini yang saya mau bagikan dengan kita, bahwa firman Tuhan malam ini menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi kebenaran yang kita pegang, sekalipun saat ini mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik, atau mungkin lagi banyak pergumulan di kuliahnya, masalah, atau mengalami jalan buntu, mungkin sedang mengalami keadaan-keadaan sulit, atau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau keluarga kita bermasalah, atau apapun gitu ya. Satu-satunya tempat kita adalah Tuhan kita gitu ya. Dia tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Ada yang mau bertanya mungkin seputar dunia per PNS-an atau dunia pekerjaan, dunia pemerintahan, atau apapun. Ada nggak? Kita sharing.
Ada? Atau ada yang mau cita-citanya jadi PNS? Ada. Kak, halo Kak. Halo, ya siapa nih? Saya ingin bertanya. Zah. Perkenalkan, nama saya Anggi dari Teknik Sipil juga. Wih, halo. Kak, saya ingin bertanya, kalau misalnya di dunia pekerjaan kayak gitu, khususnya di dunia pemerintahan, kalau pekerjaan itu kan eh, ada yang dari pekerjaan dari atasan itu, kalau misalkan bertentangan dengan kebenaran, kita harus ngapain Kak? Kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu itu salah kayak gitu, tapi kita punya kewajiban buat menyelesaikan tugas itu. Kalau dari kakak pandangannya gimana ya? Makasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya gini, kakak juga ini kan belum pernah dikasih proyek ya. Kita kan anak sipil nih ya, gitu. Jadi saya belum pernah dikasih tanggung jawab untuk menangani satu proyek, gitu. Tapi ini kita intern kan ya, kita nggak keluar kan ya. Saya agak-agak takut nih. Gimana teman-teman, ini kita intern aja kan ya, gitu. Jadi kalau anak sipil pasti tahu yang namanya proyek, gitu kan? Gitu. Biasanya kalau ada tender atau lelang, ya kan? Nih ada pemenang nih. Biasanya tuh udah kong kali kong nih ya, sama ya pemimpin-pemimpin lah gitu. Saya nggak usah terlalu detail gitu ya. Tapi juga tidak semuanya seperti itu. Saya pastikan tidak semua pemimpin seperti itu gitu. Nah, biasanya juga yang akan kena itu akhirnya adalah orang namanya itu PPTK. Jadi dia adalah pengawas teknis pekerjaan. Jadi PPTK itu ditunjuk, ya PNS-nya lah yang ditunjuk gitu ya, untuk mengawasi pekerjaan ini dari awal sampai akhir. Nah, itu kan berkenaan dengan duit juga. Jadinya terkadang si PPTK ini jadi korban dari atasannya. Seperti yang dibilang si adik ini tadi ya gitu ya. Maksudnya korban itu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu ya. Nah, kebetulan saya belum pernah nih jadi PPTK. Karena untuk ada di posisi itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Butuh waktu yang cukup lama. Nah, jujur selama saya bekerja ini belum pernah sih gitu ya teman-teman, untuk yang seperti yang Adik tadi bilang, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Prinsip kebenaran yaitu yang tadi kong kali kong dengan kontraktor, bahwa kita membagi persen-persenan dengan kontraktor. Seperti itu ya, jujur saya belum pernah. Tapi karena saya sudah mendengar hal itu gitu ya, saya juga sebenarnya sedang mempersiapkan diri gitu ya. Bagaimana kalau saatnya nanti saya misalnya nih udah setahun ini atau 2 tahun saya mendapat kepercayaan demikian gitu ya, apa yang akan saya lakukan nanti gitu ya? Apakah saya melapor kepada pemimpin atau sebagainya ya jujur aja sampai sekarang sih saya masih berdoa dan saya minta hikmat Tuhan, makanya saya bilang teman-teman doain saya ya gitu. Selama ini saya hanya di bagian pengawasan pelaporan gitu di kantor yang lama di kementerian, karena kan kakak ini baru tahun ini saya pindah ke dinas PU Provinsi Kalimantan Utara gitu ya. Saya baru dan saya masih tergolong CPNS gitu ya, masih dalam masa pendidikan gitu. Jadi tanggung jawab saya belum tanggung jawab yang sangat beresiko, belum di tahap itu. Jadi ya mungkin belum bisa menjelaskan banyak, tapi yang jelas menurut saya ya kita harus berhikmat gitu. Kita harus cerdik tapi tulus. Ya, maksudnya seperti yang firman Tuhan katakan. Kita juga nggak boleh misalnya gini, kita punya paham nih ya seperti ini, terus kita harus blok gitu, itu nggak bisa deh di dunia kerja kayak gitu. Jadi kita nggak bisa antem rata karena kondisinya tuh sangat riskan teman-teman gitu ya.
Karena kamu akan bukan melawan sih, karena kamu nantinya akan begini nih sama pemimpin-pemimpin yang di atas gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, ini menurut saya akan merelakan jabatan itu. Mendingan saya nggak pegang daripada saya harus berbohong. Itu aja kalau saya. Gitu. Kalau saya ya, teman-teman. Lebih baik saya tidak pegang proyek daripada saya harus ya berbohong. Ini kalau saya. Gitu. Ya udah, mendingan saya dikasih tugas yang lain. Nggak apa-apa deh. Saya ngurusin aset, saya ngurusin yang lain asal saya nggak di sana. Karena kan nanti kan biasanya nih, semua pekerjaan itu nantinya akan diperiksa, ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan, ada yang namanya inspektorat, gitu ya. Dan kalau ada temuan-temuan seperti itu, gitu ya, itu juga akan mencoreng nama baik kita sendiri. Kalau kita terikut di dalamnya, seperti itu akan mempengaruhi nama baik sih, kalau menurut saya. Gitu ya. Itu aja teman-teman. Maaf belum bisa menjawab karena saya belum megang proyek. Gitu. Ada lagi? Udah? Oke, makasih Kak. Oke. Mantap ya? Atau sudah puas belum jawabannya? Iya, sudah Kak. Oke, ya. Ada lagi nggak? Oh ya, mungkin nih kalau buat teman-teman yang saya pengen bisa sebenarnya sharing-sharing sama teman-teman yang nanti masuk ke dunia kerja, ya mungkin di luar ibadah lah kali ya gitu. Memang sebenarnya sih ini hal-hal yang kita patut diskusikan, kita sharing gitu ya. Karena kalau kita sendiri nanti di dunia kerja kita akan bingung gitu. Ya seperti itu yang kakak bilang bahwa sekalipun kita benar gitu ya, kita tidak bisa pakai cara kita saat kuliah yang main terobos-terobos aja gitu ya, blok-blokan gitu tuh nggak bisa gitu. Gitu akan sangat beresiko, dan ya menurut saya hal-hal seperti ini kan kita tidak dapatkan di dunia kuliah kan gitu. Makanya itu penting buat kalau kita punya kakak-kakak yang sudah duluan berkecimpung dalam dunia pekerjaan, ya kita bisa sharing gitu. Kalau adik-adik mau sharing nanti gitu ya, buat yang mau lulus gitu, boleh gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita mau tutup dalam doa. Ya, bersyukur ya kalau malam ini suatu kehormatan buat saya, dipercayakan untuk bawa sharing. Terima kasih adik-adik. Ya, kakak sih berharap kalian tidak hanya luar biasa saat kuliah, tapi saat di luar kampus, saat kalian sudah berkarya di dunia pekerjaan, atau di bidang apapun, kalian juga tetap berpegang pada kebenaran gitu ya. Kalian tetap melekat kepada Tuhan, sekalipun mungkin ranahnya, dunia pelayanannya bukan pelayanan secara gerejawi gitu ya. Tapi yakinlah itu juga suatu pelayanan buat Tuhan kok teman-teman gitu. Saat kamu membawa nilai-nilai yang benar, saat kamu bisa menjadi orang yang berbeda di sekitarmu, kamu sedang melayani Tuhan dan nama Tuhan sedang dipermuliakan saat itu gitu ya. Itu yang saya percaya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Oke, ya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sharing kami malam hari ini Bapak. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah izinkan kami boleh bertemu satu sama lain Tuhan, meskipun tidak secara fisik Tuhan, tapi kami percaya bahwa saat ini kami juga
diberkati oleh Roh-Mu, Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu, Tuhan, dan Roh Kudus ada pada setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau yang berbicara lebih lagi kepada setiap kami, Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Mari Tuhan, setiap telinga yang mendengar saat ini, Tuhan, setiap kami boleh mengambil sesuatu yang baik di dalamnya, Tuhan. Kami boleh merenungkannya, Tuhan, dan apa yang menjadi kebenaran dan sharing kami hari ini, Tuhan, boleh menjadi firman yang tumbuh, Tuhan, di dalam hati kami, berakar, Tuhan, bahkan berbuah pada waktunya, Tuhan. Bapa, saya berdoa buat setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kami sudah Tuhan anugerahkan suatu kesempatan, suatu kelebihan, suatu passion, Tuhan, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, passion kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa itu akan membawa kami kepada panggilan Tuhan, kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar kami orang yang jauh dari sempurna, Tuhan. Kami tidak sempurna, Tuhan, tapi hati kami mau terus mengarah kepada Engkau, Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap adik-adikku, bahkan saya, Tuhan, untuk terus Tuhan berlari kepada Engkau, untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, terus berdiri di dalam kebenaran Tuhan, sekalipun ada banyak orang yang menentang kami, Tuhan, ada banyak orang yang tidak sepaham dengan kami, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat, Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau, dan karena Engkau ada di pihak kami, Tuhan. Apapun, Tuhan, yang orang-orang lain rencanakan dalam hidup kami, apapun yang orang-orang lain ingin mencelakakan kami, Tuhan. Oleh karena kami hidup dalam kebenaran, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan jauh terlebih besar dari semuanya, Tuhan. Kami percaya Engkau terus membawa kami naik dan bukannya turun, Tuhan. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukannya ekor, Tuhan. Engkau menjadikan kami terang dan garam, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berikanlah kami pengenalan yang benar akan Engkau semakin dan semakin lebih lagi, Tuhan, agar kami terus melekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya kembalikan kepada WL. Cek. Oke, terima kasih kepada Kak Norita yang telah menyampaikan kebenaran buat kita sekalian sharing gitu di mana dunia kerja nanti ya. Terberkati ya teman-teman. Kasih jempolnya dong kalau terberkati atau kasih lope-lopenya. Thank you. Oke, biarpun intinya kita dimanapun berada gitu tetap menjadi terang ya teman-teman, terus hati kita melekat kepada Tuhan gitu, biar cahaya Kristus semakin nampak di dalam pribadi kita gitu. Oke, mungkin ada pengumuman, saya persilakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Kok yang terakhir sebentar. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bertemu, bersekutu untuk ibadah PMK Teknik di Senin 31 Mei 2021. Dan juga terima kasih buat
Kak Norita secara khusus yang telah membagikan sharing, sangat reminder bagi saya secara pribadi juga yang akan terjun ke dunia kerja nantinya kayak gitu, dan itu buat saya jadi pedoman lah untuk nanti bekal saya ketika nanti udah terjun. Dan juga itu jadi reminder juga bagi teman-teman dan terberkati ya. Yang pertama, kita ibadah PMK teknik setiap hari Senin jam 7 malam untuk via online itu di Zoom, dan juga ada via onsite itu di Jalan PM Nur, rumahnya Kak Novi Sinambela. Jadi teman-teman jangan telat ya. Jadi tetap on time untuk masuk Zoom, dan juga kalau mau ada ikut ibadah offline bisa menghubungi kakak-kakaknya. Lalu ini doa PMK teknik khususnya bagi pengurus, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik kakak yang rindu untuk berdoa bagi PMK, bagi membela untuk kampus kita, dan untuk apa saja Kak kita doakan di dalam PMK di doa PMK ini setiap hari Sabtu jam 7 malam di Zoom dan juga di Jalan PM Nur. Lalu ini pengumuman untuk mentoring, ujian mentoring akan dilaksanakan besok Selasa 1 Juni 2021 pukul 16.00 WITA. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa disampaikan oleh Kak Yulita sebagai PJ mentoring. Lalu pelaksanaan ujian melalui via online, jadi teman-teman diharapkan on time. Juga saya lihat di sini kayaknya sedikit ya, ada yang nggak hadir kayak gitu. Jadi harapannya tetap on time lah kayak gitu, tetap ikut ibadah, karena nggak cukup sampai di mentoring udah selesai baru nggak ikut. Lalu pada saat ujian dipersiapkan juga jaringan memadai dan tempat yang kondusif. Selanjutnya ini ada persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan karena kita sedang kondisi pandemi, bisa diberikan di nomor rekening berikut. Jadi berapapun berilah dengan sukacita dan penuh ketulusan. Jadi nggak memaksa harus berapa nominalnya atau seperti apa. Dan juga boleh kalau lagi di Samarinda bisa nih ketemu sama kakak-kakaknya yang lagi di Samarinda juga kayak gitu. Nah, ini untuk pelayan ibadah PMK ada pembicara kita tadi, Kak Norita, dan juga worship leader-nya ada Kak Yulita, dan gitaris kita ada Kak Anggi. Wes, perempuan semua ya hari ini. Luar biasa. Jadi, selanjutnya ini doa syafaat, pokok-pokok doanya ada skripsi, PKL, dan UAS untuk bangsa dan negara kita. Lalu bagi teman-teman yang berulang tahun di minggu ini dan khususnya di bulan Mei, lalu bagi yang mengalami kelemahan tubuh, pembicara dan para pelayan, kampus beserta dosen, bahkan alumni kita, lalu kesehatan dan juga keluarga. Ada yang ingin didoakan Kak, teman-teman secara khusus mungkin malam hari ini? Ada? Kalau ada boleh lewat chat atau on mic. Saya mau didoakan Kak, besok mau ujian, ujiannya hari libur ya. Ada teman-teman? Atau mungkin minggu ini ada yang mau seminar hasil, seminar proposal, atau sidang kayak gitu. Kalau tidak ada, mungkin demikian warta kita hari ini. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Jangan lupa untuk tetap on time dan mempersiapkan diri teman-teman. Diajak lagi teman-temannya yang masih belum hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke WL. Mungkin info tambahan untuk ujian mentoringnya bagi adik-adik yang ikut ujian mentoring besok, dipersiapkan alat tulisnya serta kertas karena nanti bakal ini tulis tangan seperti itu.
Oke, yang mungkin menutup kita dalam ibadah siapa di sini nih? Off cam semua. Oke, mungkin minta kesediaan dari adik Briel Pratama Barus. Silakan. Baik Kak, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat Tuhan yang begitu luar biasa yang masih kami dapat rasakan pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul, memuji dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkannya, agar kiranya firman tersebut dapat mengobati sedikit luka, dapat kami tanamkan ke dalam hati kami masing-masing, agar dapat kami jalankan di kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada teman dan kakak-kakak kami agar kiranya Tuhan tetap menyertainya, memberi kesehatan dan rezeki yang secukupnya. Tuhan, berkati juga kakak-kakak kami yang sedang sidang skripsi, PKL, dan agar kiranya Tuhan tetap menjaganya, agar tetap semangat dalam melaksanakannya. Tuhan berkati juga kakak-kakak yang membawakan sharing, agar kiranya Tuhan pakai kehidupannya untuk memuliakan dan tetap berjalan dalam kebenaran-Mu saja. Berkati juga kakak-kakak kami yang sudah membawa kami dalam kebaktian ini, yang sudah mempersiapkannya, agar kiranya juga terberkati dalam segala hal yang dia lakukan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum hadir, agar kiranya Tuhan minggu selanjutnya, agar hatinya dapat terketuk, bukalah pintu hatinya, agar kiranya Tuhan dapat datang kepada Engkau untuk memuliakan dan mendengarkan Engkau. Tuhan berkati juga kondisi negara ini yang sedang dalam krisis ekonomi, yang kemungkinan akan berpengaruh juga kepada keluarga-keluarga kami, kepada teman kerabat, yang terkhususnya bangsa ini juga. Tuhan Yesus, kuatkan kami semua agar kami mampu menghadapi pencobaan-pencobaan, karena kami yakin dan percaya pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur, kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memuji nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih kepada Dek Briel yang membawakan kita dalam doa. Dan ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih banyak juga kepada Kak Norita yang membawakan sharing, sungguh sangat terberkati, dan kiranya tetap semangat dalam pekerjaannya dan terus mengandalkan Tuhan dan menjadi terang dimanapun kakak berada. Seperti itu. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin yang terakhir katanya ada minta screenshot. Iya. Mungkin yang belum on cam silakan on cam. Sudah terkeluar kah? Ambil dokumentasi. Silakan on cam guys. Yang terakhir kalinya. Maksudnya di ibadah. Yang ibadah. Silakan. Ayo on cam. Hitung ya Bang Stanley. Cheese. Cheese. Agak ribet ya teman-teman. Agak ribet kalau salah.
1, 2, 3. Satu. Oh, oke. Satu lagi teman-teman. Cheers, 1, 2, 3. Lebar sekali senyumnya. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga terberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ikut ibadah minggu depan ya guys. Dadah. 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 Ada Tata. Dadah.